Ya kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya mau perdalam lagi nih dengan Mas Noel. Mas Noel, dari semua narasumber saya masih banyak yang meragukan ini ya mengenai isu reshuffle kabinet. Karena katanya ternyata belum ada nih isu-isu dari dalam. Tapi mungkin saya ke Mas Awi terlebih dahulu. Mas Awi, kalaupun kira-kira akan ada reshuffle yang kemudian akan dimasukkan atau dikeluarkan, ini bagaimana? Atau mungkin Presiden akan melihat bobot dari loyalitas. Harusnya P3 ditambah dong, ini bagaimana? Ya, sampai sejauh ini P3 belum diajak bicara mengenai persoalan reshuffle. Karena juga itu hak prerogatif Presiden Jokowi ya. Sekali lagi soal penilaian kinerja kabinet itu murni sebenarnya dari Presiden Jokowi yang menilai. Bagi misalkan sebagian orang dianggap ada catatan, tapi ternyata kalau penilaiannya Pak Jokowi berbeda, misalkan ternyata di penilaiannya Pak Jokowi bagus, kan itu hanya Pak Jokowi untuk mempertahankan. Begitupun sebaliknya, karena yang tahu kualitas, keberhasilan dan semacamnya itu ya usernya, ya ini Pak Jokowi. Oke, mungkin saya ke Mas Noel. Mas Noel, karena dari teman-teman saya di sini banyak yang belum sepaham dengan Mas Noel mengenai reshuffle. Apa jangan-jangan dari Joman sendiri hanya lempar isu, seakan-akan cari alasan. Kalau nanti ada menteri yang dimasukkan dari partai politik yang baru diajak bergabung jadi punya alasan karena mungkin kinerjanya kurang baik. Ini bagaimana Mas Noel? Ya, kita selalu melihatnya gini, tadi persis apa yang disampaikan Deddy Sitorus. Pertimbangan reshuffle kali ini memang bukan pertimbangan politik, tapi berbasis kinerja. Kita lihat kan ada beberapa menteri yang hari ini kinerjanya kan sangat rendah sekali. Dan itu saya yakin mengurangi bobot pemerintahan Jokowi di periode kedua ini. Dan ini juga kan sangat Jokowi sangat menjaga legasinya, jangan sampai legasinya di periode terakhir ini, periode kedua yang terakhir ini hanya merusak citranya. Karena kan banyak PR pekerjaan-pekerjaan yang menurut kita itu kurang maksimal. Makanya saya bilang reshuffle itu bukan lagi menjadi sebuah isu, tapi kebutuhan. Ya. Tapi memang kembalikan lagi itu pada itu memang hak prerogatif Presiden. Ya. Kita sebagai pendukungnya selalu mengingatkan, karena kita lihat ada beberapa menteri sibuk jalan-jalan, sibuk masang baliho, sibuk bisnis vaksin, belum lagi bisnis obat dan lain-lain lah. Dan ini kan mengganggu kinerja Presiden. Karena ini kan harapan publik atau harapan rakyat ini ke Presiden Jokowi ini kan begitu luar biasa ya, gitu loh. Makanya kita berharap Presiden segeralah melakukan reshuffle, jangan sampai periode keduanya ini disandra oleh menteri-menteri yang secara kinerja itu tidak bagus, gitu. Kita lihat contoh Menteri Kesehatan, Ketua Pratikno, kemudian ada yang Menteri Jalan-Jalan ke luar negeri kemarin itu yang kita lihat, belum lagi Menteri yang sibuk masang baliho. Gitu. Nah mungkin sekarang saya ke Mas Adi, kan udah sebut nama ya pada akhirnya ya, sebut nama ini Mas Noel. Sebenarnya begini, kalau reshuffle ini menjadi tendensi yang positif, bagus, berarti Presiden memperhatikan kinerja menterinya. Atau jangan-jangan ini tendensi yang tidak baik karena sebentar, Presiden ketika memilih menteri ini coba-coba ketika kinerja nggak bagus dicopot, harusnya kan memikirkan bahwa orang yang dipilih adalah orang yang benar-benar akan bekerja bagus. Paket all in sebenarnya kalau soal menteri. Pertama soal dukungan politik, punya kapasitas dan kompetensi, dan bisa mengakselerasi semua kepentingan politik Jokowi untuk meninggalkan satu legasi yang bagus, kata Bang Deddy. Tapi dalam prakteknya memang banyak menteri-menteri ini kan tidak sesuai dengan ekspektasi, Cak. Mestinya Jokowi dalam konteks itu mesti segera melakukan reshuffle seperti yang disampaikan oleh Noel. Noel ini kan orang dalam. Meski partainya tidak resmi, tapi Noel ini kan ketua umum Partai Relawan Jokowi, pasti banyak tahu di dalamnya. Apa bentuknya? Bahwa Noel ini sepertinya gelisah akan ada kutukan kedua sebenarnya, ataupun kutukan periode kedua terhadap Jokowi, di mana di periode keduanya ini bakal banyak menteri yang sibuk ngurus untuk kepentingan diri mereka sendiri. Makanya Noel nyebut banyak menteri tuh kemudian bersolek untuk kepentingan mereka 2024, bikin baliho, jalan-jalan untuk kepentingan mereka. Ini kan warning sebenarnya, supaya semua mimpi cita-cita Jokowi yang ingin meninggalkan satu legasi yang bagus bisa dengan baik. Tapi saya, Cak, menemukan satu keyakinan bahwa
haram hukumnya reshuffle itu dilakukan pada 3 hal. Pertama, haram hukumnya reshuffle itu dilakukan kepada ketua umum partai yang saat ini jadi menterinya Jokowi. Itu haram. Haram yang kedua yaitu mengurangi jatah dari menteri dari partai politik. Kalaupun toh ada pergantian, mungkin diberikan di posisi yang lain. Yang ketiga, haram hukumnya mengganti menteri yang kemudian menjadi andalan Jokowi, terutama soal infrastruktur. Jadi itu haram. Yang lain-lain, Noel dan yang lainnya boleh mengusulkan, tapi yang itu belum tentu. Nanti sesaat lagi saya tanya kepada Bang Deddy, kalaulah ada menteri yang dipilih ternyata tidak sesuai ekspektasi, waktu milihnya ini gimana sih sebenarnya Presiden? Apa jangan-jangan Presiden tersandra dengan menteri-menteri titipan? Sesaat lagi, apa kabar Indonesia Malam?